Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang basic security di mata kuliah e-commerce dan security ya. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah menyinggung sedikit tentang security di e-commerce. Contohnya adalah aspek-aspek keamanan yang ada di e-commerce. Nah, hari ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang security yang ada di e-commerce. Nah, security itu apa gitu? Pentingkah security di e-commerce? Jawabannya adalah penting ya. Nah, kemudian eh, contoh kasusnya apa? Nah, sekarang kita coba lihat seperti ini ya. Nah, ini ada sebuah kasus yang dulu pernah terjadi. Jadi dulu itu ada penipuan terhadap atau penipuan yang mengatasnamakan sebuah layanan ya. Di sini contohnya adalah Gojek. Nah, di sini keterangannya gimana? Jadi dia modusnya itu mengirimkan SMS ya. Jadi di handphonenya korban itu dikirimkan sebuah SMS. Nah, di sini contohnya, jadi hari ini sekitar jam 11-an ada SMS masuk dengan nama Gojek. Kemudian ada yang telepon gitu ya. Jadi dia ditelepon, kemudian mengatasnamakan dari Gojek. Nah, setelah itu dia diminta untuk menyebutkan sebuah bilangan ya, sebuah angka yang dikirimkan ke handphonenya gitu. Nah, ternyata yang dikirimkan itu adalah apa? Di sini contohnya apa? Di sini adalah password ya. Nah, karena si korban percaya saja yang menelpon itu adalah pihak dari Gojek, nah makanya dia tidak curiga dan langsung aja memberikan nomor yang dikirimkan ke handphonenya gitu. Nah, setelah itu yang terjadi apa? Nah, setelah itu yang terjadi di akun GoPay-nya ternyata langsung berkurang. Nah, di sini ternyata ada transaksi pembelian pulsa ya. Nah, dengan memanfaatkan kode SMS tadi, nah si penipu itu langsung menguras habis saldo GoPay yang ada di tempat korban. Nah, itu tadi salah satu contoh kasus yang sempat terjadi ya. Oke, nah di e-commerce itu mempunyai prospek bisnis macam-macam ya. Contohnya di sini ada sekitar 77% itu mencari informasi produk dan belanja online. Kemudian ada berapa banyak jumlah online shopper atau pembeli itu sekitar 8,7 juta. Itu prediksi tahun 2016 ya. 2015 7,4 juta. Nah, berarti apa? Di 2016 itu 7,4 juta dan di 2016 itu 8,7 juta. Otomatis apa? Otomatis berarti setiap tahun itu ada penambahan jumlah orang yang melakukan transaksi online ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, jadi bisnis-bisnis apa aja yang ada di e-commerce ya, prospek bisnisnya seperti apa. Nah, di sini juga ada pengguna internet ya, pengguna internet di Indonesia itu sekitar 93,4 juta. Itu tahun 2015. Kemudian untuk yang produk paling populer itu nomor pertama adalah pakaian, kedua sepatu, kemudian sampai seterusnya ya. Nah, untuk nilai transaksi e-commerce-nya itu sekitar 4,89 miliar US dollar. Itu untuk yang di tahun 2016. Jadi ini adalah prospek bisnis e-commerce yang ada di Indonesia.
Nah, kemudian selain prospek bisnis tadi, berarti apa? Berarti juga untuk eh, masalah security-nya itu juga mesti ada ya. Nah, contohnya di sini, Indonesia adalah negara terbesar kedua sebagai sumber serangan cyber ya. Indonesia adalah negara yang paling besar memiliki resiko keamanan akibat serangan cyber. Terjadi peningkatan 389% kasus kejahatan cyber dibanding tahun 2014. Bank Indonesia mencatat bahwa terdapat peningkatan 66,7% aktivitas kejahatan berupa penyalahgunaan jaringan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ternyata setiap tahun gitu ya, setiap tahun itu aktivitas kejahatan ya berupa penyalahgunaan jaringan itu selalu naik gitu. Nah, eh kemudian total kerugian itu sebesar 126 miliar rupiah atau sekitar 9,1 juta US dollar. Nah, ternyata kerugian ini lebih besar dibandingkan kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan perampokan nasabah bank. Jadi perampokan yang biasa ada di jalanan itu ternyata lebih kecil ya dibandingkan dengan kejahatan yang ditimbulkan melalui penyalahgunaan jaringan atau serangan cyber ya. Nah, dalam periode 2012 sampai 2015, Subdit IT dan Cybercrime di Barreskrim Polri itu menangkap 571 orang tersangka pelaku cybercrime. 529 orang di antara mereka adalah orang asing dan 42 orang warga negara Indonesia. Ternyata di sini yang paling banyak itu adalah warga asing ya, warga asing yang tinggal di Indonesia kemudian melakukan penyalahgunaan atau melakukan aktivitas kejahatan ya di Indonesia. Jadi setiap tahunnya kejahatan elektronik itu meningkat. Nah, ini yang kemarin kita bahas ya. Jadi di sini ada list beberapa website yang datanya itu diperjualbelikan. Salah satunya di sini adalah Bukalapak ya. Ini sekitar tahun 2019. Nah, yang diperjualbelikan apa kemarin? Ya, yang diperjualbelikan di sini katanya apa? Di sini dia menjual database ya. Jadi database-nya berisi tentang username, name, email, password, kemudian shopping detail, IP address, dan other. Ini sudah kita bahas minggu kemarin ya. Kenapa dia dijual? Kira-kira kalau dijual itu bisa dimanfaatkan untuk apa, itu sudah kita bahas ya. Oke. Nah, untuk aspek keamanan di sini ya. Jadi di sini ada yang disebut dengan CIA triad ya. Pertama, confidentiality, kemudian integrity, kemudian availability ya. Untuk confidentiality itu adalah proses mengamankan dan memastikan hanya orang yang berhak saja yang bisa mengakses data atau informasi tertentu. Kemudian ada yang namanya integrity, jaminan terhadap data atau informasi tersedia dengan keadaan lengkap sesuai apa adanya dan menjamin bahwa data tidak dapat dimodifikasi oleh pihak lain. Kemudian ada availability, ketersediaan data atau informasi bisa diakses setiap saat dan tersedia dengan utuh tanpa cacat. Nah, ini adalah aspek keamanan. Jadi jangan lupa aspek keamanan ada 3. Ada yang namanya CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Contoh dari confidentiality adalah misalkan kayak enkripsi mengacak pesan digital dan dibuat seolah-olah tidak beraturan. Jadi di bagian sini contohnya adalah bagian enkripsi ya. Nah, di enkripsi pasti kalian sudah belajar ya tentang kriptografi. Jadi ada yang namanya symmetric encryption atau enkripsi simetris.
Kemudian ada yang namanya asymmetric encryption atau enkripsi asimetris ya. Kalau yang simetrik atau simetris itu menggunakan key yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Contohnya di sini ada AES ya, Advanced Encryption Standard, dan DES ya, Data Encryption Standard. Ini adalah contoh dari simetrik. Jadi simetrik itu dia untuk enkripsi dan dekripsi dia menggunakan key yang sama. Kemudian ada yang namanya asymmetric encryption. Nah, untuk yang enkripsi asimetris itu menggunakan key yang berbeda antara proses enkripsi dan dekripsinya. Nah, contoh algoritmanya apa? Sini ada yang namanya RSA dan DSA ya. RSA itu reverse Shamir Adleman ya, dan DSA itu digital signature algorithm ya. Jadi contoh dari confidentiality adalah enkripsi. Kemudian kalau di enkripsi itu ada apa aja jenis enkripsi? Ada yang namanya simetrik dan asimetrik. Kalau yang simetrik menggunakan key yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi, dan kalau yang asimetris itu menggunakan key yang berbeda untuk proses enkripsi dan dekripsi. Contohnya untuk simetris ada AES dan DES ya. Untuk asimetrik ada RSA dan DSA. Nah, sekarang kita masuk ke integrity. Untuk integrity contohnya apa? Contohnya di sini adalah message digits ya. Integrity tadi gunanya apa? Atau integrity itu apa? Jadi jaminan terhadap data atau informasi tersedia dalam keadaan lengkap. Nah, sesuai apa adanya. Nah, di sini kan kita bisa menggunakan apa? Contohnya di sini menggunakan hash ya. Jadi hash itu nanti dia tinggal mencocokkan antara misalkan kita punya file A ya. Nah, file A itu nanti kita buat hashnya, kita cek hashnya, nanti ketemu tuh ada angka random ya. Nah, nanti angkanya itu ketika file tersebut mengalami perubahan, otomatis juga nanti hashnya juga berubah ya. Nah, itu nanti yang dibandingkan. Ketika dia sudah tidak sama, berarti itu terjadi modifikasi di file tersebut gitu. Nah, untuk yang hash ya, hash itu kan satu arah ya. Jadi dia cuma menerjemahkan dari satu bentuk ke bentuk yang lain gitu. Tapi kalau yang enkripsi kan dia dua arah ya. Jadi dua arah itu dia ada proses enkripsi, ada proses dekripsi ya. Kalau hash dia cuma satu arah. Jadi cuma merubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Nah, untuk yang hash tadi dia tidak menggunakan key encryption ya, tapi menggunakan algoritma hashing. Jadi tidak ada yang namanya key di sana. Contohnya apa? MD5, SHA1, SH256. Nah, itu yang disebut dengan contoh dari hash ya. Nah, tapi di hash ini bisa jadi ada kekurangannya ya. Jadi algoritmanya bisa jadi ada kekurangannya. Contohnya kemungkinan dua data yang berbeda itu bisa menghasilkan hash yang sama. Jadi ini salah satu kekurangannya ya. Tapi walaupun kemungkinannya itu kecil ya, tapi bisa terjadi ya. Jadi misalnya ada dua data yang sama, ada dua data yang berbeda, tapi nanti menghasilkan hash yang sama, itu masih dimungkinkan ya. Contohnya MD5 ya. Nah, di MD5 misalkan kita punya data A, kemudian kita hash, kita lihat hashnya berapa, kemudian kita punya data B, kemudian kita hash, bisa jadi itu nanti hasil hashnya itu punya punya hash yang sama gitu, tapi itu kemungkinannya masih kecil ya. Nah, selanjutnya di security ya ada langkah standar pengamanan ya. Nah, langkah standar pengamanannya apa aja? Kemudian di sini contohnya adalah encrypt komunikasi data antara konsumen dan merchant ya. Jadi bisa menggunakan yang namanya PKI dan atau SSL ya. Kemudian encrypt database kartu kredit. Kemudian ada keamanan kode scripting. Jadi untuk keamanan kode scripting itu berarti nanti di bagian codingnya. Jadi seberapa aman itu codingnya. Jangan sampai nanti bisa terjadi yang namanya SQL injection ya.
atau jenis-jenis serangan lain yang biasa dilakukan di bagian kode ya. Kemudian jangan meletakkan data sensitif pada server offline ya. Kemudian ada yang namanya web server hardening, firewall hardening. Jadi mengoptimasi keamanan di web server, di firewall. Nah, itu nanti seperti apa? Kemudian ada kalau yang meletakkan data sensitif pada server offline, contohnya gimana? Jadi eh, data sensitif ya seharusnya jangan sampai bisa diakses ya. Kalau memang dia sangat rahasia atau sensitif, nah jangan sampai contohnya gini ya. Ini kita masuk ke bagian keamanan kode scripting ya. Nah, biasanya di sana itu kan ada username dan password ya. Nah, username dan password itu kan seharusnya jangan sampai dituliskan ya atau di hardcode di sebuah file ya di dalam website kita gitu. Nah, kalau misalkan itu berhasil kebaca, otomatis apa? Otomatis nanti ada yang bisa melihat atau mengakses data-data tertentu ya yang bersifat sensitif misalkan. Jadi seperti username dan password itu harus benar-benar dikelola. Jangan sampai ditinggalkan ya data tersebut di sebuah file yang ada di suatu website ya. Atau di sini ada lagi yang namanya fraud detection. Nah, ini juga jadi harus punya yang namanya fraud detection. Kemudian ada yang namanya third party secure electronic payment service. Yang terakhir adalah keamanan fisik infrastruktur. Jadi selain keamanan dalam bentuk komunikasi data, encrypt data, kemudian keamanan di sisi server ya. Nah, keamanan fisik infrastruktur juga sangat diperlukan ya. Ini adalah langkah-langkah standar keamanan, langkah-langkah standar pengamanan ya. Oke, untuk selanjutnya ini ada yang disebut dengan SSL ya tadi. Nah, SSL itu adalah socket layer, secure socket layer. Jadi protokol persandian yang digunakan dalam komunikasi di jaringan komputer. SSL certificate digunakan untuk mengamankan transmisi data melalui situs web. Transmisi data seperti informasi kartu kredit, nama pengguna, dan password. Semua informasi sensitif lain harus diamankan untuk mencegah yang namanya eavesdropping ya. Eavesdropping itu apa? Eavesdropping itu eavesdropping apa namanya? Penyadapan gitu ya. Jadi eavesdropping itu data kita itu bisa disadap gitu ya. Pencurian data pada saat proses transaksi online, kemudian dan lain-lain ya. Sertifikat SSL dapat mengamankan data tidak hanya diaplikasikan melalui situs web, tetapi juga dalam transmisi email pun ya bisa dijamin dengan SSL ya. Jadi harus menerapkan yang namanya SSL. Ini adalah salah satu langkah pengamanan ya. Nah, kemudian alasan utama mengapa menggunakan SSL adalah untuk menjaga informasi sensitif selama dalam proses pengiriman melalui internet dengan cara dienkripsi. Jadi nanti ketika menggunakan SSL, datanya itu ya, nanti ketika melakukan proses pengiriman, itu datanya itu dienkripsi. Sehingga hanya penerima pesan yang dapat memahami dari hasil enkripsi tersebut. Hal ini sangat penting karena informasi yang kita kirimkan di internet membutuhkan proses perjalanan dari komputer ke komputer sampai mencapai server tujuan. Oke, itu dari salah satu alasan utama kenapa harus menggunakan SSL ya. Jadi nanti datanya itu dienkripsi ya. Ketika ada yang namanya proses pengiriman data,
Nah, nanti datanya itu bakalan dienkripsi. Nah, kemudian ada yang namanya PKI atau Public Infrastructure. Jadi PKI itu nanti adalah sekumpulan hardware, software, orang, kebijakan, dan prosedur yang dibutuhkan untuk membuat, mengelola, mendistribusikan, menyimpan, dan membuat ya ini dan membuat sertifikat digital ya. Nah, contohnya PKI itu terdiri dari beberapa komponen. Nah, ada yang namanya CA, Certificate Authority, yang menerbitkan dan memverifikasi sertifikat digital. Ada yang namanya RA ya, Registration Authority, yang memverifikasi identitas pengguna yang meminta informasi dari CA. Kemudian ada yang namanya repository. Nah, repository itu adalah menyimpan sertifikat digital dan CRL. Kemudian ada yang namanya aturan atau kebijakan atau policy. Nah, ini adalah contoh apa? Contoh sertifikat digital ya. PKI dari PKI adalah sertifikat digital. Nah, dari sana nanti ada yang namanya CA, ada yang namanya RA, kemudian ada yang namanya repository. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kalau misalkan kita bicara yang namanya kriminal, jadi di sini ada perbandingan ya antara teknik tradisional sama dengan teknik cyber crime ya. Jadi yang dulunya tradisional crime itu seperti apa, kemudian yang sekarang cyber crime itu seperti apa ya. Contohnya di sini ada pertama yang namanya breaking into a building with the intent to steal ya, burglary. Nah, kalau zaman dulu atau sekarang, kalau dulu ya, orang kalau mau nyuri itu kan mesti masuk ke dalam rumahnya gitu. Jadi dia masuk lewat mana gitu, misalkan lewat jendela atau segala macam. Nah, kalau yang sekarang ya, di cybercrime, contohnya di sini ada yang namanya hacking ya. Jadi dia cukup berada di depan komputer, kemudian dia masuk ke network ya, atau masuk ke jaringan-jaringan tertentu tanpa mempunyai akses yang legal ya. Kemudian ada yang namanya deceptive caller ya. Nah, jadi dia berpura-pura ya. Kalau ini kan mungkin masih ada yang terjadi gitu ya. Jadi dia ditelepon, kemudian berpura-pura menelpon korban, kemudian dia menipu ya. Dia coba menipu si korbannya melalui telepon tadi gitu. Jadi nanti bisa jadi apa? Bisa jadi dia tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu ya. Misalkan kayak eh, di sini contohnya personal identity ya, atau identitas personal dari si korbannya, atau nanti bahkan bisa jadi sampai ke bagian finansial ya. Nah, kalau yang di cybercrime itu nanti sama dengan contohnya adalah phishing ya. Jadi contohnya di sini misalkan untuk phishing dia mengirimkan link-link tertentu ke email misalkan, atau link-link tertentu kemana, kemudian si victimnya itu nanti diminta untuk memasukkan informasi-informasi personal ya. Bisa jadi nanti sampai ke ini juga, sampai ke bagian finansial juga. Misalkan diminta untuk memasukkan apa? Memasukkan nomor kartu misalkan ya. Atau di sini untuk personal identity bisa jadi diminta untuk memasukkan misalkan kayak kalau di perbankan kan misal biasanya apa? Kalau di perbankan biasanya ada data-data seperti nama ibu gitu ya. Nah, terus kemudian ada misalkan eh, KTP apa segala macam. Nah, itu kalau cybercrime itu disebut dengan phishing ya. Jadi nanti dia bentuknya bisa jadi apa? Mengirimkan
email ya, kemudian mengirimkan link-link tertentu ke korban, kemudian si korban nanti diminta harus mengisi data-data sensitif. Kemudian ada yang namanya extortion, ini kalau yang tradisional criminal technique ya. Nah, di cybercrime juga ada yang namanya internet extortion. Kemudian ada namanya fraud, dia penipuan langsung. Nah, kalau di sini juga ada yang namanya internet fraud ya. Kemudian ada yang namanya identity theft ya, pencurian identitas. Contohnya untuk pencurian identitas ya, kalau misalkan yang dulu mungkin bisa jadi sampai sekarang ya. Jadi kalau yang bentuknya tradisional itu biasanya apa? Contohnya dia mencari informasi-informasi penting di dalam ini ya. Ini kan contohnya apa? Contohnya sampah ya. Di sini ada kertas-kertas. Nah, kemudian bisa jadi nanti dia mencari informasi penting di kertas ini gitu. Makanya kan kalau misalnya kita punya data dalam bentuk fisik dan misalkan data itu sudah tidak kita pakai lagi, tapi di sana menyimpan informasi yang penting, yang paling baik apa? Yang paling baik adalah kertas-kertas itu harus dibakar ya, atau kertas-kertas itu harus dihancurkan gitu. Jangan sampai ketika kertas itu sudah dibuang ya, nah bisa jadi kan nanti ada yang menyalahgunakan gitu. Contohnya apa? Contohnya di kertas itu ada username gitu ya, atau ada informasi perusahaan yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh orang ya. Jadi tidak boleh langsung dibuang begitu saja gitu. Jadi harus dihancurkan dulu. Nah, di sini contohnya identity theft, pencurian identitas. Nah, bisa jadi nanti di kertas ini itu ada informasi-informasi identitas seseorang gitu. Nah, jadi ketika nanti ada yang berhasil atau ketika ada yang mencoba memanfaatkan hal tersebut dari kertas ini, itu bisa apa? Bisa menyebabkan kerugian ke banyak orang ya. Nah, kalau di cybercrime itu bentuknya apa? Jadi ada juga yang namanya pencurian identitas ya. Contohnya di sini eh, bisa jadi kalau misalkan di sosial media gitu ya, misalkan di Facebook atau apalah gitu ya, di sosial media biasanya kan Facebook itu kan bisa di cloning ya. Nah, atau Facebook itu bisa di take over ya. Nah, kalau misalkan ada yang mencoba mengcloning sebuah sosial media, nah kemudian dia bisa jadi memanfaatkan sosial media tersebut untuk melakukan penipuan ya. Jadi dia menyamar seolah-olah dia adalah pemilik akun aslinya gitu. Atau misalkan yang kejadian-kejadian di salah satunya adalah di WhatsApp gitu ya. Di WhatsApp itu kan kadang ada yang menyamar sebagai seseorang ya. Jadi dia berpura-pura sebagai orang yang asli padahal dia adalah penipu gitu. Nah, karena kita mungkin tidak sadar ya, biasanya kan ada polanya tuh. Polanya apa? Kalau di WhatsApp itu kan kan tujuan terjadinya pencurian identitas adalah biasanya untuk apa? Untuk mendapatkan finansial ya, atau mendapatkan uang gitu. Nah, biasanya ada polanya gitu ya. Jadi kita bisa melakukan identifikasi. Biasanya mereka meminta misalkan kayak isi WhatsApp-nya itu seperti meminta ya untuk mengirimkan sejumlah uang. Kemudian dengan alasan apa? Dengan alasan biasanya ATM-nya lagi diblokir gitu, atau misalkan
dia lagi butuh uang tapi sekarang lagi nggak punya gitu. Padahal kalau kita lihat dari latar belakangnya itu misalkan dia adalah orang yang punya gitu. Tapi kenapa tiba-tiba dia mengirimkan pesan seperti itu? Nah, itu bisa diidentifikasi. Jadi identity theft itu dia menyamar ya, menggunakan identitas orang lain ya. Kemudian ada child exploitation. Jadi sama ya. Child exploitation itu mengeksploitasi anak-anak ya, bisa jadi apa contohnya pornografi ya. Kalau di cybercrime juga ada yang namanya child exploitation ya. Tapi bentuknya nanti berbeda ya. Kalau di sini kan dia langsung. Oke, ini adalah perbandingan ya antara kriminal tradisional dengan cybercrime ya. Nah, kita akan membahas tentang identity theft ya. Kenapa kita bahas ini? Karena di e-commerce itu kan identity theft itu adalah suatu yang penting ya. Jadi kalau jangan sampai identitas kita dicuri ya. Nah, identity theft itu apa? Upaya untuk menggunakan atau memalsukan identitas seseorang secara tidak sah, biasanya untuk mendapatkan keuntungan finansial. Jadi tujuan utama pencurian identitas adalah biasanya untuk mendapatkan keuntungan finansial. Nah, identity theft ya, banyak pengguna yang memiliki password yang sama untuk layanan e-commerce atau marketplace. Jadi ini umum ya, sudah umum. Jadi misalkan kayak dia cuma ada misalkan 5 e-commerce. Nah, dia punya akun di 5 e-commerce tersebut. Nah, biasanya untuk passwordnya mesti disamain gitu. Atau misalkan kayak dia punya banyak email ya, tapi passwordnya cuma satu gitu ya. Nah, itu bahaya ya. Ketika salah satunya nanti kebobolan, jadi salah satu akun atau emailnya nanti kebobolan, otomatis nanti untuk yang akun-akun lainnya itu juga bisa dibobol ya. Jadi ini adalah kelemahan kita ya. Jadi banyak pengguna yang memiliki password yang sama untuk layanan e-commerce atau marketplace ya. Nah, kalau di dunia nyata identitas itu seperti apa? Jadi di dunia nyata dapat dikaitkan dengan fisik seseorang ya. Contohnya ada gender, usia, kemudian ada apalagi nama gitu ya, alamat. Nah, itu identitas ya. Nah, kalau di dunia maya untuk identitas itu sulit untuk diverifikasi. Nah, untuk memverifikasinya biasanya caranya gimana? Pertama ya berdasarkan pengakuan ya, pengakuan diri sendiri kalau itu memang dirinya gitu. Yang kedua, itu berdasarkan pengakuan pihak lain ya atau independent third party. Jadi orang lain yang mengakui bahwa si dia itu adalah orang yang benar gitu. Nah, jadi di dunia maya itu kan kalau sudah masuk di dunia maya siapa siapapun bisa menjadi siapapun gitu ya. Jadi sulit untuk diverifikasi. Nah, contoh identitas maya saat ini ya, alamat email, akun media sosial, contohnya ada Twitter ya, Facebook, Instagram ya. Itu adalah identitas maya saat ini. Jadi email kalian ya, itu adalah identitas gitu. Akun media sosial itu adalah identitas. Kemudian nomor handphone itu juga identitas. Makanya yang seperti ini seharusnya dilindungi ya atau dibikin private di privasi. Jangan sampai kita mengumbar alamat email ya. Apalagi misalkan kita cuma punya satu alamat email dan alamat emailnya ini digunakan di banyak platform misalkan. Nah, ini jangan sampai email itu kebobolan gitu. Ketika email tersebut berhasil dibobol, otomatis nanti akun-akun di platform lain juga bisa jadi ikut kebobol gitu ya.
Kemudian ada nomor handphone. Nah, nomor handphone itu juga penting ya. Jadi jangan sampai kita mengumbar nomor handphone di dunia maya gitu. Kecuali memang ditujukan untuk keperluan-keperluan tertentu gitu. Karena nomor handphone di sini dia termasuk apa? Identitasnya. Kemudian tujuan pencurian identitas pertama untuk melakukan penipuan, untuk mendapatkan finansial, contohnya minta donasi, minta pulsa ya. Jadi yang pernah di SMS gitu ya. Kalau dulu kan ada yang namanya mama minta pulsa gitu ya. Kalau dulu ya. Kemudian ada bentuknya kayak minta donasi apa segala macam. Selain bentuk finansial ya, ada lagi nanti digunakan untuk pencemaran nama baik. Jadi kalau misalkan identitasnya sudah dicuri, kemudian nanti bisa jadi apa? Bisa jadi identitasnya digunakan untuk mencemarkan nama baik seseorang tuh. Contohnya membuat pernyataan yang kontroversial, membuat masalah. Nah, ini sebenarnya eh, terjadi ya. Misalkan kayak di Facebook. Nah, di Facebook itu kan banyak yang contohnya ada yang menyebarkan status hoax ya. Setelah diklarifikasi, ternyata akun Facebooknya itu sudah diambil alih sama orang lain gitu atau dihack sama orang lain. Nah, dengan memanfaatkan akun Facebook tadi, dia di statusnya itu apa? Misalkan kayak memberikan statement-statement yang kontroversial gitu. Kemudian apalagi tujuan pencurian identitas adalah untuk mencuri identitas orang lain lagi. Nah, di sini ada kata lagi. Jadi untuk pencurian identitas itu kan sebenarnya ada ya caranya ya. Jadi ada yang langsung mencuri identitas, ada lagi dia mencuri identitas untuk mencuri identitas yang lain lagi gitu. Jadi seakan-akan misalkan saya berteman dengan misalkan gini, ada orang A, orang B, orang C gitu. Nah, orang A sebenarnya tujuannya adalah untuk mencuri identitas si orang C. Tapi orang A itu tidak bisa langsung mencuri identitas si C gitu tanpa melalui si orang B gitu. Nah, makanya si orang A itu harus mencuri identitas si orang B dulu, kemudian nanti setelah menjadi orang B, baru nanti dia bisa mencuri identitas orang C. Jadi ada tiga ya tujuannya di sini untuk finansial, pencemaran nama baik, kemudian mencuri identitas orang lain lagi. Ya. Kemudian tingkat kesulitannya seperti apa? Pertama, bermodalkan data di internet, bermodalkan data dari internet seperti nama, foto, kemudian ada data dari media sosial. Nah, ini juga penting ya. Jadi di media sosial itu tidak usah di baiknya gitu ya. Baiknya itu tidak usah dibuat secara detail gitu ya. Misalkan pernah bekerja di mana, sekarang bekerja di mana, kemudian pernah bersekolah di mana gitu ya. Sekolahnya pun misalkan ditulis dari SD misalkan ya, SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Itu nggak penting gitu ya. Jangan sampai dibuat seperti itu gitu. Kemudian pernah ikut organisasi apa, pernah jadi apa gitu, itu juga lebih baik tidak usah disebutkan ya. Karena itu kan menjadi informasi baru ya, menjadi sebuah informasi baru yang bisa digunakan untuk melakukan penipuan ya. Kemudian membuka akun baru di media sosial lain dengan data tersebut. Nah, ini tadi ya. Jadi misalkan dia mau menjadi siapa gitu. Terus
Biasanya kan seperti itu ya. Eh, Modus-modusnya seperti itu. Jadi dia berpura-pura menjadi seseorang. Nah, caranya ya dia tinggal nyari aja namanya siapa, fotonya apa gitu ya. Fotonya seperti apa, kemudian data-datanya seperti apa, dia tinggal mengcloning ya. Jadi contohnya di sini bikin akun baru di media sosial, kemudian datanya dari mana? Datanya dari itu tadi ya. Datanya dari sini tadi gitu, dari nama, foto dan data-data di media sosial lainnya. Nah, setelah bikin akun baru, kemudian nanti dia mengirimkan eh, mengirimkan pertemanan gitu, atau dia memfollow gitu ya, mencoba memfollow atau nanti request pertemanan yang seolah-olah gitu ya, yang seolah-olah nanti kalau akun media sosial itu adalah akun yang benar gitu, atau akun yang aslinya gitu ya. Nah, dari mana dia dapat informasi pertemanannya? Bisa jadi dari yang di atas ini gitu. Jadi di data dari media sosial kan bisa kelihatan tuh temannya siapa aja gitu. Nah, nanti dia mengirimkan pesan pertemanan atau request pertemanan lagi, dan apa? Dan di sini ya, itu dia membujuk orang lain untuk menjadi temannya gitu. Dan seolah-olah dia adalah orang yang asli ya, atau orang yang bersangkutan. Nah, kemudian ada lagi ya, cara membajak akun biasanya yang banyak digunakan. Pertama adalah misalkan nih, di sini adalah reset password ya. Nah, reset password kalau dia misalkan sudah, misalkan ada akun-akun tertentu, misalkan dulu itu kayak email ya, email aja dulu itu masih mudah dibobol ya. Dalam artian dibobol itu apa? Dari segi keamanannya masih belum eh, keamanannya itu belum berlapis gitu. Jadi kayak email ya, kita bisa reset password email seseorang ya. Kita punya email orang nih, kemudian kan kita nggak ngerti passwordnya, nah kita reset aja gitu. Biasanya kan muncul apa? Muncul pertanyaan kayak pertanyaan-pertanyaan security ya, misalkan kayak siapakah nama ibu Anda gitu, siapakah nama ayah Anda, di manakah Anda pertama kali bersekolah gitu, apa nama sekolah pertama Anda. Nah, dengan data-data tersebut ya, kalau misalkan kita menyebutkan data tersebut di media sosial misalkan, dan si pelaku ini sudah melihat ya, sudah membaca, dan secara kebetulan ketika dia melakukan reset password di sana ada pertanyaan yang relevan, nah otomatis nanti dia bisa langsung menebak ya jawaban yang benar itu seperti apa. Makanya tadi penting untuk memprivasi informasi-informasi tersebut ya. Jadi informasi yang dirasa tidak perlu atau tidak penting tidak usah ditampilkan di media sosial. Kemudian bisa jadi apa? Mengambil alih handphone ya. Misalkan kalau ini kan ya apa ya? Misalkan handphonenya hilang atau dicuri gitu ya. Karena kan di handphone juga biasanya sudah untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu kan harus menambahkan akun-akun tertentu ya. Nah, kemudian kebocoran akun di sebuah layanan media sosial menyebabkan akun lain kena. Nah, ini maksudnya ketika salah satu layanan atau media sosial berhasil atau telah bocor datanya ya, nah otomatis nanti bisa jadi mempengaruhi akun-akun yang lain ya. Karena apa? Karena passwordnya contohnya di sini sama ya. Jadi satu password untuk banyak layanan. Nah, antisipasinya gimana? Nanti silahkan gunakan password yang berbeda.
Jadi kan di security itu apa? Semakin sulit semakin aman ya. Semakin aman semakin tidak nyaman ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian langkah-langkah yang dilakukan ketika dibajak ya, akun kita dibajak, segera contohnya di sini bisa melakukan reset password ya. Ketika akun kita sudah dibajak, lakukan aja reset password lagi gitu. Kemudian gunakan jalur pelaporan atau recovery yang disediakan oleh penyedia jasa. Jadi kita lapor ya, bisa lapor kalau misalnya akun kita dibajak. Kemudian melaporkan kepada incident response team untuk pembelajaran bagi pihak lain dan data statistik. Meminta bantuan pihak ketiga, kemudian yang terakhir adalah menjadikan kasus hukum. Jadi kalau memang dirasa perlu, akunnya misalkan sangat penting, ya sudah, eh, ambil tindakan hukum aja gitu. Nah, untuk perlindungannya gimana? Gunakan password yang berbeda dan ubah secara berkala untuk setiap layanan. Jadi jangan sampai passwordnya itu sama di setiap layanan. Pilih password yang cukup sulit untuk ditebak. Jangan kata yang ada di kamusnya. Kemudian apalagi? Gunakan two-factor authentication atau multi-factor. Jadi misalkan kayak ketika kita mau login ke sebuah website misalkan, kalau dia menyediakan layanan multi-factor authentication atau two-factor authentication, gunakan aja. Jadi selain menggunakan password nanti untuk login, biasanya apa? Biasanya menggunakan kode tertentu ya. Jadi bisa setiap login nanti dikirimkan semacam token gitu. Jadi itu two-factor authentication. Yang terakhir ya, jangan terlalu banyak memberikan informasi pribadi di internet. Nah itu tadi ya, tidak usah detail-detail ya. Jadi berikan yang dirasa memang diperlukan aja gitu. Untuk yang seperti email, nomor handphone, dan identitas-identitas lainnya, kalau memang dirasa tidak penting, silahkan dibikin privacy aja, dibikin private. Oke, untuk eh, materi basic security di e-commerce ya. Jadi di sini lebih banyak ke pengamanan di sisi user ya. Apa yang mesti user lakukan, kemudian layanan apa aja yang harusnya dimiliki oleh e-commerce ya. Nah, mungkin nanti minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita akan coba melakukan tes tes pengecekan gitu ya. Seberapa amankah password kita gitu? Akun kita itu pernah apakah akun kita itu pernah masuk dalam list data-data yang pernah bobol atau tidak gitu. Nah, itu nanti mungkin kita praktekkan di pertemuan selanjutnya ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya rasa saya cukupkan dulu. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.